Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Mutiara Ramadhani dengan NIM terakhir 119. Di sini saya akan melakukan uji klasik yang sudah saya masukkan di SPSS dari Excel. Kemudian saya akan ke analyze, lalu ke regression dan linear. Kita masukkan Y-nya di dependent. X1, X2, X3, X4-nya dimasukkan ke independen. Kemudian di statistik, ini kita centang yang ini, dan blueprint. Kemudian continue. Kemudian yang plots. Ini dimasukkan ke X, dan yang ini dimasukin ke Y. Ini histogram dan normal variability plot. Kemudian continue. Dan save, dan ini centang yang ini. Kemudian continue, dan oke. Kemudian kita akan menguji yang namanya uji normalitas. Di sini ada histogram dependent variable Y ini diagram menunjukkan menggunung. Itu berarti dikatakan bahwa polanya terdistribusi normal. Kemudian di sini juga ada plot dependent variable Y. Di sini menunjukkan bahwa titik-titiknya itu horizontal, yang artinya itu terdistribusi tidak normal. Kemudian kita akan melakukan one sample. Yang pertama transform. Nah, kita akan ke data sebelumnya dulu. Di sini kita akan transform. Kita pencet analyze, res, kemudian res. Sorry, di sini saya akan pencet all dulu. Kemudian ABS. Masukkan ABS. Mari kita masukkan ABS-nya. Ini res 2 underscore 2. Kita masukin underscore ABS underscore ABS underscore ABS underscore 2 underscore res underscore res underscore 2 kurung S1 kemudian kurung kemudian oke. Kemudian oke. Kita buka data yang sebelumnya. Kemudian ke analyze, regression. Sorry, salah. Kita ke mathematik, ke legacy ini, dan ke one sample KS. Kita masukin yang res 2 ini ke sini. Dan kita oke. Nah, ini sini sudah ada yang namanya one sample. Jadi di sini asimsiknya ini lebih kecil dari 0,05 sini. Itu disimpulkan bahwa residual tuh menyebar secara tidak normal atau tidak signifikan. Dan hasil uji normalitas metode
metode konglomeratif Simroff itu dia dapatnya ini segini ya, 0,00 itu yang artinya tidak terdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menguji uji multikolineritas. Oke, jadi di sini sudah ada nih yang tabel uji ini. Hasilnya ini eh, nilai toleransi sebesar 0,779 dan nilai FIV-nya ini 1,135 yang artinya itu menunjukkan tidak terjadinya multikolineritas. Kemudian ada yang namanya uji heterogeneitas. Ini ya. Jadi di sini ini hasil uji heterogenitas ini grafiknya ini memperlihatkan bahwa titik-titik ini tidak menyebar secara acak pada angka 0, maka ini terjadi heterogenitas pada model regresi, sehingga model regresi ini tidak layak untuk dipakai. Kemudian juga di sini ini lagi. Ya, uji lagi. Kemudian kita akan melakukan uji lagi, analyze regression linear. Jadi ini kita, oke, sorry, yang Y-nya kita buang dan ganti yang S2 di sini. Dan statistik, ininya dihapus, ini juga dihapus dan diganti yang ini. Kemudian continue dan plot, ini dihapus, kemudian continue dan oke. Oke, di sini sudah menunjukkan tabelnya yang ini. Jadi hasilnya itu dari uji heterogenitas itu menggunakan uji Glatzer, output menentukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut, yaitu ditunjukkan signya ini lebih besar dari 0,05, berarti artinya ini model ini terbebas dari heteroscedasitas. Kemudian yang terakhir ada yang namanya uji autokorelasi. Yang berbeda di atas. Langsung aja, Oke, maka K sama dengan 4 itu adalah jumlah variabel independen, yaitu seperti X1, X2, X3, dan X4, dan N-nya itu 100 dari total respondennya. Kemudian DU-nya itu 1758 dan rumusnya rumusnya itu 4 dikurangin DU, 4 dikurangi 1,758, maka hasilnya yang didapat adalah 2,242. Kemudian ada D, ini Derbrin ini hasilnya 1,975 dan DT-nya itu 1592.
Maka interpretasinya ini berdasarkan tabel DL ini 1,592 atau DU 1,758 ini eh, terletak di antara 1,592 atau DL ini lebih besar 1,995 atau D dan lebih besar juga 2,242 atau DU yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari saya dari uji asumsi klasik. Kita akan uh, uji analisis regresi berganda. Ini datanya sudah saya masukkan semua dari X1, X2, X3, X4, dan Y. Sekarang kita melakukan ujinya. Itu kita ke analyze, kita ke regression, ke linear. Kemudian kita masukin Y-nya di dependent, X1, X2, X3, X4-nya ada di independent. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang model summary-nya ini, oke, jadi nilai dari R2 pada output ini menunjukkan angka 0, minus 0,33 yang artinya itu minus 33% variasi kinerja perusahaan. Tidak dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yaitu ukuran dewan komisaris, direksi, ukuran ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Kemudian ada yang namanya uji simultan atau disebut juga uji F. Pada ANOVA ini, jadi pada tabel ini nilai profitabilitasnya ini menunjukkan angka 0,937 karena profitabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka HO ini diterima atau HA ditolak. Kesimpulannya adalah model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan atau dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, sama umur perusahaan ini tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian kita masuk ke yang namanya uji parsial atau disebut juga uji T. Jadi dalam model di atas ini tidak ada signifikan antara 5% ini atau profitabilitasnya di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima sehingga variabel X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Sekian penjelasan dari saya. Uji Solvit atau juga disebut juga uji Chi-square. Ini sudah saya masukkan datanya. Kemudian kita ke analyze, ke normative test, delegasi dialog, dan ini Chi-square. Kemudian yang satu, kemudian yang X1, X2, X3, X4-nya kita masukkan, dan kemudian oke. Ini sudah ada frekuensinya, sampai S3. Dan di sini terakhir ini ada yang namanya tes statistik. Oke, sebelumnya saya mau jadi dasar pengambilan keputusannya jika nilai asumsinya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan secara signifikan maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika nilai asumsinya kurang dari 0,5 maka tidak ada perbedaan signifikan maka H1 ditolak dan H1 diterima. Oke, sekarang kita akan ke interpretasinya. Di sini sudah ada tabel tes statistik dari X1 sampai X4. Jadi,
Di ini X1 ini menunjukkan bahwa selnya ini 0, have expect frequent less than 5. Jadi maksudnya itu bisa diartikan tidak ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan kurang dari 5, yang artinya syarat dalam penggunaan uji chi-square ini atau goodness of fit ini sudah terpenuhi. Untuk nilai asimsiknya sebesar 0,00, nilai tersebut ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan juga bahwa adanya perbedaan preferensi antara kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, maka H0 diterima. Kemudian pada X2, ini sama seperti yang sebelumnya, 0 sel ini artinya juga tidak ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5. Artinya ini syarat dalam penggunaan uji chi-square ini sudah terpenuhi. Dan untuk nilai asimsiknya juga sebesar 0,00, berarti lebih kecil juga dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan direksi, komisaris, ukuran perusahaan, dan juga umur perusahaan, maka H0 diterima. Kemudian yang ketiga ini ada 95 cells atau 100%. Berarti bisa diartikan juga nilai frekuensi harapan yang kurang dari 0,5. Artinya ini syarat dalam penggunaan chi-square atau goodness ini belum terpenuhi. Dan untuk nilai asimsiknya sebesar 1, maka ini lebih besar dari 0,05. Bisa disimpulkan juga bahwa tidak ada perbedaan preferensi kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan komisaris, direksi, ukuran perusahaan, dan juga umur perusahaan. Dan juga yang terakhir ada X4 sama seperti X3. Di sini tapi 60 cells atau juga 100%. Ini juga memiliki nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5, yang artinya syarat dalam penggunaan uji chi-square atau goodness of fit ini belum terpenuhi. Nilai asimsiknya sebesar 1, maka bisa disimpulkan juga bahwa tidak ada perbedaan referensi kinerja perusahaan terhadap ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, maka H0 ditolak. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.